Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2. Allah Bapa, Tuhan. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur pasal 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tema "Koyakkanlah hatimu". Marilah bersama-sama kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5. Hai mari sembah. Syukur dengan bergema.
Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Marilah kita menyatakan nyanyian penyesalan dosa melalui Kidung Jemaat 28 bait yang pertama, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, Dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah.
olehnya aku sembuh. Ketika Isaku jemaat sekarangku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa di hari Rabu ini kami boleh kembali bersekutu di dalam ibadah Rabu Abu. Tuhan, kami diingatkan untuk terus menjalani kehidupan di dalam pertobatan, di dalam kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa, dalam ibadah Rabu Abu ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kehidupan kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Rabu Abu ini diambilkan dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 6. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 6. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati,
dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Allah kiranya senantiasa melingkupi kita semua. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai utusan Kristus. Pada waktu itu, di dalam konteks kerajaan, seorang utusan mendapatkan mandat dan kuasa dari raja untuk berbicara atas nama raja. Seorang utusan harus menyampaikan dengan benar berita yang telah ia terima dari raja. Suara dan kuasa seorang utusan sama dengan suara dan kuasa raja. Tetapi dalam pengalaman memberitakan Injil yang telah dialami oleh Rasul Paulus, ternyata banyak sekali mengalami tantangan, hambatan, penderitaan. Dalam segala kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus inilah penghiburan dari Allah justru semakin dirasakan. Sehingga Rasul Paulus semakin dikuatkan, dimampukan untuk terus memberitakan Injil dan membangun iman jemaat dengan sukacita. Bagaimana dengan diri kita sebagai umat Allah? Apakah dalam kehidupan kita setiap hari kita juga merasakan penghiburan Allah dalam perjalanan pelayanan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat yang ke-6 yang telah kita baca dan telah kita dengarkan, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Jadi kehidupan yang berdamai dengan Allah bukan terjadi karena paksaan, melainkan berdasarkan kesadaran diri bahwa kita memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah. Mengapa hidup kita perlu diperdamaikan oleh Allah? Kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak terkecuali, dikatakan oleh firman Tuhan telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berdosa dikatakan sebagai seteru, sebagai musuh Allah. Karena hakikat dosa adalah melawan firman Allah. Allah benci dosa. Allah akan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Sedangkan manusia dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin mampu melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Oleh karena itu diperlukanlah
juru selamat yang mampu, yang berkuasa untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa, supaya manusia yang berdosa ini dipulihkan, diperdamaikan, dibenarkan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak ingin manusia ditimpa kebinasaan karena dosa. Allah ingin menyelamatkan manusia. Oleh karena itu Allah mengutus Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Di atas kayu salib, dosa manusia ditimpahkan, ditanggungkan kepada Yesus Kristus, supaya manusia diselamatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, supaya dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Lebih lanjut, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita supaya kita dapat mempergunakan waktu yang ada, supaya kita bisa mempergunakan kesempatan yang ada untuk merespon baik kasih Allah ini, yaitu karya pendamaian dalam Yesus Kristus. Sebab kita tidak tahu kesempatan ini kapan akan berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi yang sangat memprihatinkan adalah tidak semua orang mau untuk mempergunakan kesempatan yang indah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit orang yang justru terlena dengan kenikmatan dunia. Ada yang masih hidup dalam percabulan, hidup dalam kuasa jerat narkoba, hidup dalam perjudian, kebohongan, ya, masih menyimpan kebencian, masih menjalankan korupsi, pesta pora, dan lain-lain. Padahal kesempatan kasih karunia Allah ini bisa berlalu kapan saja. Kalau ini sudah berlalu, yang tersisa adalah penyesalan, ya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Kita ingat pengajaran Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Nanti Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di dalam kitab Injil Lukas pasal 16, ya. Kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Yang tersisa dari orang kaya yang bersenang-senang, yang tidak peduli kepada sesamanya, hanyalah apa? Hanyalah penyesalan. Oleh karena itu, marilah dalam ibadah Rabu Abu ini kita diajak untuk mengoyakkan hati kita. Kita datang kepada Allah dengan penyesalan dan pertobatan. Wah, ternyata kehidupan saya selama ini tidak berkenan di hadapan Allah. Ternyata kehidupan saya selama ini tidak sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Diajak pelayanan masih banyak alasannya saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata kita kurang memiliki waktu
untuk pekerjaan Allah. Jangan sampai kesempatan yang indah ini terlewat Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah kita memberi hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, kita lebih lanjut diajar supaya pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Oleh karena itu kita terus belajar untuk menjaga setiap tutur kata, sikap, dan perbuatan kita di dalam kita melayani Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita harus bisa menjaga kemurnian hati sebagai pelayan, sehingga kita dijauhkan dari sikap kesombongan dan mencari keuntungan diri sendiri. Karena tidak sedikit para pelayan Tuhan yang jatuh karena sikap-sikap tersebut, karena kesombongan atau karena mencari keuntungan diri sendiri. Dalam ibadah Rabu-Rabu ini kita juga diajar untuk menunjukkan kredibilitas kita sebagai seorang pelayan Allah, yaitu melayani dengan penuh kesabaran. Kesabaran ketika menghadapi penderitaan, kesesakan, kesukaran, ya. Dan ini tidak mudah. Mungkin pengalaman kita dengan pengalaman Rasul Paulus tidak sama. Penderitaan, kesesakan, kesukaran yang kita hadapi saat ini mungkin tidak sama dengan Rasul Paulus pada waktu itu. Tetapi marilah kita menjalani semua itu dengan kesabaran. Sekali lagi ini tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi justru dengan menghadapi segala macam tantangan inilah kita diuji, kita ditempa, kita dibentuk untuk menjadi semakin dewasa di dalam melayani Tuhan. Sebagai seorang pelayan Allah, kita diuji dalam kemurnian hati, dalam kemurahan hati dan kasih yang tidak munafik. Inilah kesaksian iman dari pelayanan Rasul Paulus sebagai utusan Allah. Rasul Paulus telah lebih dulu mengoyakkan hati dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Allah. Dalam perjalanan pelayanannya meskipun mengalami banyak kesukaran, tapi kita melihat bahwa Allah memperhatikan para pelayannya dan Allah memberikan penghiburan yang memberi kekuatan kepada para pelayannya. Rasul Paulus meskipun mengalami berbagai situasi yang sulit, tetapi diberikan jalan, diberikan kecukupan, diberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan iman untuk terus bisa melayani Tuhan. Oleh karena itu marilah pada ibadah Rabu-Rabu saat ini kita diajak untuk mengoyakkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Allah dalam segala penyesalan dan pertobatan supaya kehidupan kita diperdamaikan dengan Allah. Kita percaya bahwa Allah selalu memberikan penghiburan bagi kita para pelayannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman percaya kita.
Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Marilah kita bersatu hati masuk di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami kenal, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan memperkenankan kami mengikuti ibadah Rabu Abu. Meskipun saat ini diselenggarakan secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing. Tuhan hadir dalam rumah tangga kami masing-masing, menolong kami untuk menjalani kehidupan di dalam penyesalan dan pertobatan, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru oleh pertolongan Roh Kudus. Di dalam saat doa syafaat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Sugiarto, Ibu Sriati Dwiningsih, Bapak Heri Warsono, Bapak Yusuf, Bapak Y. Soeharto, dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, berkat kesehatan. Juga kami berdoa untuk Mbak Tias yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepadanya, supaya boleh segera mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui GKJ Sabdo Mulyo. Kami berdoa untuk segenap majelis, pengurus-pengurus di setiap komisi, kelompok, pepantan, panitia, tim yang ada di gereja ini Tuhan berkati. Khususnya bagi tim visi dan misi gereja yang pada saat ini sedang merencanakan menyusun draft visi misi gereja. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya dimampukan untuk menyusun visi dan misi gereja. Kami pun berdoa untuk panitia pengadaan lahan parkir di GKJ Sabdo Mulyo Induk di Ngabean ini. Tuhan memberkati segala pengorbanan, jerih payah yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran. Tuhan berkati supaya segala kebutuhan pembiayaan untuk lahan parkir gereja ini boleh tercukupi. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan kelimpahan berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk TK SD Kristen Kartosuro. Tuhan memberkati kepala sekolah, guru, karyawan. Biarlah melalui lembaga pendidikan ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan semakin dirasakan melalui TK dan SD Kristen Kartosuro. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waluyo. Tuhan berkati direktur, para dokter, perawat, bidan, staf karyawan yang ada.
Tuhan berkati setiap pasien yang dirawat di rumah sakit Panti Waluyo ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Dan doa ini kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 yang demikian firman Tuhan. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Marilah kita mempersiapkan untuk persembahan kepada Tuhan. Dengan beredarnya kantong persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat 28 7B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih atas karunia-Mu yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami untuk mengumpulkan sebagian rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau yang telah memelihara kehidupan kami, memberikan kami rezeki, mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga dapat mencukupkan kebutuhan di GKJ Sabdo Mulyo ini. Kiranya Engkau berkati pula saudara kami yang Engkau berikan tugas untuk mengelola persembahan ini. Kau berikan kebijaksanaan sehingga di dalam melayani Engkau, di dalam mengumpulkan persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja Sabdo Mulyo ini. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa kesalahan kami Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui NKB 200 bait 1 dan 2 di jalan hidup yang lebar sempit.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.